pendengar soleh-soleh pada pagi hari ini. Harapannya Ustazah kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah tumbuhan dan manfaatnya. Nah, soleh-soleh sekalian pasti sudah tahu bahwa tumbuhan di sekitar kita itu memiliki banyak manfaat sekali, apalagi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Nah, bahkan kadang di sekitar kita itu banyak sekali jenis tumbuhan yang ternyata selama ini kita tidak tahu bahwa dia memiliki banyak manfaat. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan beberapa jenis tumbuhan dan manfaatnya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung mulai saja. Nah, tumbuhan pertama yang akan Ustazah bahas hari ini adalah tumbuhan sambiloto. Nah, bagaimana jenis tumbuhan ini bisa dilihat pada gambarnya. Dia seperti daun, seperti sayuran hijau, tapi dia bukan sayuran, dia hanya seperti tumbuhan daun biasa. Nah, dia ternyata memiliki fungsi atau manfaat. Yang pertama, dapat menekan pertumbuhan sel kanker dan menjaga fungsi hati manusia. Nah, dapat mengobati penyakit tuberkulosis atau TBC. Ketiga, dapat mengobati penyakit malaria. Yang keempat, dapat mengobati penyakit kencing manis. Dan yang terakhir adalah dapat mengobati penyakit disentri. Nah, sambiloto itu sendiri merupakan suatu tanaman yang berasal dari famili Acanthaceae, di mana tumbuhan ini berasal dari negara Sri Lanka. Nah, biasanya tinggi tumbuhan ini mencapai 90 cm dan dikenal luas di Indonesia sebagai tanaman herbal. Jadi sebenarnya ini sudah terkenal sekali di Indonesia sebagai tanaman herbal. Soleh-soleha bisa bertanya kepada ayah bunda di rumah, pasti mereka tahu mengenai tanaman yang namanya sambiloto. Nah, kita berlanjut ke tanaman berikutnya. Nah, tanaman berikutnya adalah temulawak. Mungkin soleh-soleha juga sudah pernah mendengar apa itu temulawak. Biasanya temulawak itu sering kita dengar namanya pada saat kita meminum jamu. Biasanya temulawak itu dicampurkan ketika seseorang membuat jamu. Nah, apa sih manfaat dari temulawak? Jadi temulawak itu merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas. Jadi temulawak itu merupakan antioksidan. Nah, yang kedua, temulawak dapat digunakan untuk meredakan nyeri haid atau nyeri datang bulan. Jadi tiga, temulawak dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah jerawat. Nah, yang keempat, temulawak dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, namun dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Jadi dalam tubuh kita itu ada dua kolesterol, ada dua jenis kolesterol, ada kolesterol jahat dan ada juga kolesterol baik. Nah, dengan temulawak itu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, tapi dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah temulawak dapat digunakan untuk mengatasi radang sendi dan nyeri sendi. Nah, kita akan berlanjut ke tumbuhan yang ketiga. Tumbuhan ketiga adalah kunyit. Nah, kunyit juga sering kita jumpai, apalagi bunda-bunda yang sering masak di rumah. Bisa ditanyakan di rumah nanti apakah bunda di rumah sudah tahu manfaat yang dikandung oleh tumbuhan kunyit. Nah, jadi manfaat yang dikandung oleh kunyit itu yang pertama, kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit kanker. Jadi kalau kita sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kunyit dengan baik, itu dapat mencegah penyakit kanker. Nah, yang kedua, kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit Alzheimer. Nah, perlu diketahui penyakit Alzheimer ini adalah penyakit pikun yang biasanya menyerang orang tua yang sudah usia lanjut. Penyakit Alzheimer ini adalah kelanjutan dari penyakit demensia. Jadi ini penyakit yang menyerang otak. Jadi orang tua biasa mengalami kepikunan. Biasa juga tidak menyerang orang tua, tidak melulu menyerang orang tua, biasa juga menyerang orang yang masih muda, tapi pada umumnya Alzheimer ini lebih sering menyerang orang yang lebih tua atau orang yang sudah usia lanjut. Yang ketiga, kunyit dapat digunakan untuk mengobati penyakit tifus. Yang keempat, kunyit dapat digunakan untuk mencegah penyakit anemia. Anemia di sini adalah penyakit kurang darah atau kekurangan sel darah merah.
Yang selanjutnya adalah kunyit dapat digunakan untuk menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Diabetes di sini adalah penyakit gula darah. Jadi biasanya penyakit diabetes itu adalah penyakit di mana kadar gula dalam tubuh kita itu tidak normal, sehingga mengakibatkan kita terserang penyakit diabetes atau biasa kita sebut penyakit gula. Nah, kita beralih ke tumbuhan berikutnya. Nah, ini adalah tumbuhan sirsak. Jadi tumbuhan sirsak perlu diketahui adalah tumbuhan yang berasal dari Amerika Tengah, tepatnya di daerah Karibia. Nah, di Indonesia sendiri tumbuhan sirsak ini sangat terkenal dengan manfaatnya bagi kesehatan manusia. Bagian yang mengandung manfaat untuk tubuh manusia adalah bagian daunnya. Nah, apa saja manfaat dari daun sirsak ini? Yang pertama adalah tumbuhan sirsak dapat digunakan untuk mengobati diabetes. Tumbuhan sirsak juga dapat digunakan untuk mengobati asam urat, dan tumbuhan sirsak dapat digunakan untuk mengobati sakit punggung. Tumbuhan sirsak juga dapat digunakan untuk menghilangkan bisul membandel di kulit Anda. Jadi selain tumbuhan sirsak ini bisa mengobati penyakit di bagian dalam tubuh kita, juga bisa mengobati penyakit di kulit kita. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan lidah buaya. Nah, pasti Ananda Soleh-Soleha sudah pernah melihat yang namanya tumbuhan lidah buaya. Jadi tumbuhan ini modelnya seperti lidah, dan di setiap di sisinya ditumbuhi duri-duri kecil. Nah, apa manfaat lidah buaya? Biasanya pada umumnya orang menggunakan lidah buaya itu untuk mengatasi masalah di rambut atau di kulit kepala. Jadi ternyata selain itu ada manfaat lainnya, yaitu tumbuhan lidah buaya dapat mencerahkan kulit. Nah, ternyata salah satu rahasia untuk mencerahkan kulit adalah sering menggunakan lidah buaya. Nah, yang kedua adalah tumbuhan lidah buaya dapat meningkatkan sistem imun pada tubuh kita. Berikutnya, tumbuhan lidah buaya sangat berguna untuk menutrisi kulit kepala sehingga mencegah dari kerontokan rambut. Nah, seperti yang Ustazah tadi bilang, lidah buaya itu biasanya digunakan untuk masalah di kepala. Berikutnya adalah tumbuhan lidah buaya dapat berperan sebagai detoksifikasi atau pengeluaran racun. Jadi, biasanya kalau kita terkena racun, biasanya tumbuhan lidah buaya yang dapat digunakan untuk sebagai detoksifikasi. Nah, tumbuhan berikutnya adalah mengkudu. Nah, mungkin kita juga biasa lihat tumbuhan ini. Biasanya tumbuhan ini baunya sangat busuk. Ustazah sendiri tidak suka sama tumbuhan ini karena baunya. Tapi ternyata meskipun baunya busuk dan bentuknya tidak secantik tumbuhan lainnya, ternyata memiliki manfaat yang sangat banyak. Yaitu salah satunya adalah kandungan antioksidan pada buah mengkudu dapat menangkal radikal bebas. Jadi tumbuhan mengkudu ini seperti tadi tumbuhan apa tadi yang kedua, yang seperti tumbuhan temulawak, dia bisa menjadi antioksidan. Nah, yang kedua adalah senyawa selenium, glikosida, terpene, dan antrakuinon pada buah mengkudu dapat menangkal kanker dan mengendalikan pertumbuhan tumor. Berikutnya, buah mengkudu juga dapat mengobati hipertensi. Hipertensi di sini artinya tekanan darah tinggi. Nah, yang berikutnya, buah mengkudu juga dapat digunakan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Jadi meskipun bentuknya tidak menarik, baunya tidak seperti tumbuhan lainnya, ternyata manfaatnya sangat banyak bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan kelapa. Nah, soleh-soleha pasti sangat akrab dengan tumbuhan ini. Pasti biasa ada yang meminum airnya, memakan buahnya. Biasa dicampur di sop buah atau salad buah. Nah, ternyata kelapa ini memiliki manfaat yang banyak sekali. Selain juga enak untuk dikonsumsi, juga manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita. Nah, apa itu manfaatnya? Yang pertama, kayu dari batang tumbuhan kelapa ini memiliki fungsi sebagai bahan yang cukup kuat untuk papan di rumah. Jadi batangnya ini bisa dijadikan papan. Nah, orang zaman dulu itu sering menggunakan pohon kelapa untuk dibuat papan. Berikutnya, batang dari tumbuhan kelapa sangat layak digunakan sebagai bahan dasar interior rumah.
Bagian-bagian daun kelapa juga telah umum digunakan sebagai anyaman untuk menghasilkan karya seni yang dapat mendukung sistem perekonomian manusia. Jadi selain batangnya, daunnya juga bisa dimanfaatkan. Nah, yang berikutnya airnya. Air yang dihasilkan dalam buah kelapa sangat berguna sebagai elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang secara seketika. Selain itu, air kelapa dapat juga digunakan sebagai detoksifikasi racun. Makanya biasa kalau ada orang yang biasanya dia sakit karena kekurangan cairan atau karena terkena keracunan. Nah, biasanya orang tua kita itu sering bilang segera berikan air kelapa, karena ternyata air kelapa itu bisa berguna sebagai elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh dan juga sebagai detoksifikasi racun. Soleh-solehah sekalian, dalam Quran surah Abasa ayat 24-32 yang artinya adalah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan yang untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi Masya Allah sekali ya, Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala isinya, seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, betapa banyak tumbuhan di sekitar kita yang mampu memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh kita. Nah, itu semua adalah berkat penciptaan dari Allah. Jadi ternyata setiap apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu semata-mata untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup yang lain. Contohnya seperti tumbuhan-tumbuhan tadi yang sudah Ustazah berikan, Ustazah sebutkan dan Ustazah jelaskan manfaatnya, itu manfaatnya semata-mata Allah ciptakan hanya untuk kita, untuk kesenangan kita sebagai manusia, dan juga untuk binatang-binatang ternak kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, biasanya tumbuh-tumbuhan itu bisa menjadi makanan untuk ternak-ternak kita, dan tumbuh-tumbuhan juga bisa menjadi makanan untuk kita konsumsi seperti tumbuh-tumbuhan tadi, selain baik dikonsumsi untuk mengenyangkan tubuh kita, juga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Oke, terima kasih soleh-soleha. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk orang-orang sekitar kita. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.